Maka ini penting sekali, seperti saya bahas hari Kamis kemarin, tidak ada impian tidak diwujudkan Allah. Coba ulangi. Tidak ada impian yang tidak diwujudkan Allah. Yang ada, ya kan, bentuk dan caranya yang berbeda dari isi kepala kita. Apa yang membuat Nabi Ibrahim dikala ketika dapat wahyu, dapat perintah dari Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus, tidak ada drama-drama India atau drama Korea. Bagi drama Arab, kamu kok tega ninggalkan aku di padang pasir ini? Suami apakah kamu ini? Ada lagi gitu ceritanya. Tidak ada. Tak ada drama Korea ninggalkan kamu, ya kan? Ayah seperti apa? Anakku ditelantarkan? Tak ada. Cobalah yang sekarang-sekarang. Mau mana? Kau ni nak tengok ke? Oh, gitu. Itu cerita bini-bini di Padang 18, di atas Padang 12 lagi di Ketapang. Nah, kenapa demikian? Karena sejak awal Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail yang kecil sudah Allah takdirkan punya frekuensi yang sama, sevisi. Oke, masuk suaranya kawan-kawan? Masuk ya? Sudah ditakdirkan Allah punya frekuensi dan visi yang sama. Ini yang menjadi penting ketika kita sudah tidak sendirian hidup. Ketika kita bukan hidup pingin masuk surga, minimal ketika sudah punya anggota keluarga harus punya kesamaan visi. Dari kesamaan visi, ya kan, kesamaan pikir. Dari kesamaan pikir turun kesamaan konsep. Sama gaya konsepnya. Kesamaan konsep turun lagi kesamaan gerak. Nah, itu yang menjadi penting, kawan-kawan. Sehingga mereduksi, meminimalisir perbedaan-perbedaan. Nah, pergilah Nabi ini, contoh dulu ya. Contoh, inilah idealnya dalam kehidupan. Begitu sudah selesai pergi meninggalkan anak istrinya, kurang lebih ada yang saya baca itu 13 tahun berpisah daripada anak-anak. Ya kan? Yang dahsyatnya lagi, setelah 13 tahun pulang, dapat perintah untuk nyembelih. Dan tak ada drama, justru yang bikin drama iblis. Iblis kan yang gempar waktu itu, bisik-bisik ke siapa? Ke Hajar. Kan pulang-pulang, ini kan singkat cerita, versi singkat ya. Kalau versi tidak ikut panjang, akhirnya Bunda Hajar justru karena ditinggalkan. Nah, antum lihat ya, justru karena ditinggalkan Nabi Ibrahim, justru karena ada keikhlasan dari Siti Hajar, bukan hanya Hajarnya yang sa'i, tapi ada sama-sama keikhlasan, sama visi, maka Allah hadirkan Zamzam. Kalau waktu itu tidak ada peristiwa demikian, tidak ditinggalkannya Siti Hajar dan Ismail, ada enggak Zamzam keluar? Tak ada. Dan kalau waktu itu Nabi Ibrahim pun termasuk orang yang laki-laki yang tidak tangguh, tidak kuat. Alamak, macam mana nih laki yang bini aku nih? Adalah perintahnya. Bisa tidak Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengajak juga anak dan istrinya ke dakwah waktu itu? Bisa kan dibawa kan? Ada tidak Zamzamnya? Tidak, berarti bukan hanya sa'inya, safa marwahnya Siti Hajar, tapi juga keteguhan dan keikhlasan Ibrahim. Hadirlah Zamzam. Oke, dari Zamzam membuat Siti Hajar jadi kaya, karena akhirnya dia jadi pemilik, owner istilahnya dari air tersebut, membuat para pedagang yang datang bertukar tak jauh dari Sam, tak jauh lagi. Jadi titik meeting pointnya di Mekah, dan yang bawa perniagaan bertukaran barter sama air. Membuat Siti Hajar jadi kaya raya, dan akhirnya banyak orang pingin mempersunting Siti Hajar. Rasa ini ada janda kaya. Dulu begitu. Nah, apakah bergetar perasaan Siti Hajar? Tidak ada, tidak berubah perasaannya.
Tetap dia baik sangka suami akan datang suatu saat nanti. Sekian belas tahun baru Nabi Ibrahim pulang. Nah, orang udah heboh dah. Di Mekah ini ada saudagar kaya, Nabi Ibrahim lihat ternyata yang kaya itu adalah istrinya, dan qadarullah Siti Hajar dengan melihat Ibrahim yang tanda kutip berewokan, rambut panjang, bajunya habis perjalanan jauh lusuh, tetap mengenali itu suaminya dan tetap tak berubah perasaannya. Itu luar biasa. Itu kalau dibuat drama Korea itu pasti keren tuh. Aku akan pergi sementara, kayak gitu ya, lagu Pasto jadi. Nah, pulanglah dia. Begitu baru pulang, bukan Allah nama yang tidak menguji Nabi Ibrahim lagi berulang-ulang. Apa ujian berikutnya? Disuruh nyembelih anaknya. Nah, lihat ya, 3 manusia ini sustain hatinya, sudah flat. Tapi justru iblis yang heboh-heboh kan. Siti Hajar baru balik, terus tiba-tiba mau nyembelih anak seorang. Nah, itulah bisikan siapa? Bisikannya kepada Siti Hajar. Bisikan iblis kepada Siti Hajar. Akhirnya tidak mempan. Pertama Ibrahim di kaca-kaca iblis, kau nih ayah macam apa gitu-gitulah ya. Sampai terakhir Ismail yang dibisikkan. Nah, kenapa? Bukan kisah ini nanti bab kurban yang mau ceritakan. Tapi angle-nya adalah kenapa tidak ada no debat, no bantah. Bayangkan ya, diperintahkan tuh bukan hanya disuruh pergi ke pasar, bukan hanya disuruh bersihkan rumah, bukan hanya disuruh nabung hal-hal remeh-temeh, tapi disuruh nyembelih, dan tidak ada debat di antara 3 manusia ini. Maka salah satu keluarga terbaik, bapak, anak, sama emak, inilah dia. Kenapa? Karena sudah ada punya kesamaan visi. Nah, maka kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Apakah di organisasi kita ini bukan hanya jujur lagi, tapi harus bisa menggali, harus bisa cari tahu, harus bisa gentle. Maksudnya gini, satu, apakah organisasi kita ini itu line in dengan visi kehidupan kita? Oke? Kalau iya, maka berjuanglah dan jadikan kendaraan untuk mewujudkannya. Kalau tidak, ya kan? Kalau tidak, maka daripada antum buang-buang waktu di organisasi ini, mending cepat sampaikan, mohon maaf Kak, Bang, sepertinya saya nih merancang A, B, C, D, misalkan kayak gitu. Itu namanya gentle. Tapi kabar baiknya, ya kan? Desain visi organisasi yang kita buat hari ini, di Pondok Digital kah, di Ismu Yaya kah, Usman kah, Pondok IT kah, semuanya desain organisasi yang ada hubungannya dengan kepentingan Allah. Nah, jadi kalau orang hatinya ke Allah, kalau orang hatinya ke Quran, kalau orang hatinya ingin berjihad, berbuat kebaikan, maka dia akan nyaman di sini dan akan totalitas, akan keluar energinya. Tapi kalau visinya hanya sekedar dan itu tidak dilihat, yang jadi masalah adalah ketika visinya hanya buat personal. Nah, jadi setelah contoh, habis saya bahas hari Kamis kemarin, ada yang tanya, jadi Bang, salah ke Bang kalau bermimpi, punya visi, punya harapan, punya cita-cita untuk punya rumah, untuk punya kendaraan, untuk punya gadget? Enggak salah, saya bilang. Selama tujuan ending daripada cita-citanya kawan-kawan itu adalah Allah, ya kan? Untuk rumah apa? Oh, supaya bisa nampung anak yatim. Punya rumah apa? Supaya bisa buka rumah Quran. Punya mobil apa? Supaya bisa menyenangkan keluarga. Ya kan? Punya gadget apa? Supaya bisa buat konten lebih banyak. Berarti tidak ada yang salah. Nah, yang salah sekali lagi adalah ketika kita punya harapan, punya keinginan buat kita personal. Sampai di level tertentu, ketika impiannya, dreamnya tuh selalu hanya buat orang lain, impian itu hanya buat Allah, itu tuh anugerah.
Saya juga tidak bisa maksakan antum semua kan. Apa mimpi saya? Mimpi saya senang ketika ngeliat orang lain sukses. Mimpi saya senang ketika bisa berbuat banyak amal soleh. Masing-masing beda, dan itu bagi saya anugerah Allah kasih. Maksudnya itu ndak bergeming. Ya, misal kawan-kawan orang-orang dekat yang tahu saya, tahu ya kan, bukan itu mimpinya. Nah, maka setelah kemarin kan pada kirim data, lagi saya baca, disortir satu-satu. Saking sortir satu-satu, saya ketemu ada impian yang luar biasa. Mungkin ini bukan antara impian sama ngigau kali, bukan ngayal. Satu impiannya pingin ke Baitullah, tidak salah. Yang kedua nih, saya itu gimana bacanya, dan bisa akad nikah di sana. Dengan siapa lah? Dengan pangeran Arab. Tapi Macam mana tuh kira-kira? Nah, malaikat ya bisa berkeringat bacakan impiannya tuh. Nah, siapa lah tuh? Jangan cari tahu siapa. Pokoknya ada lah dia saya baca. Saya tuh gimana? Agak speedless sih bacanya. Ya tapi wallahu alam lah ya, mana tahu beliau bisa wujudkan itu dari pintu TKW gitu kan. Dari pintu TKW kerja dulu ya kan. Bukan Amoy, saya enggak boleh fitness Amoy. Amoy bukan lagi raja Arab. Dia putra mahkota Nigeria. Amoy udah bosan cari yang putih-putih, ya kan? Dia cari yang agak black and white gitu ya. Nah, dia pengen jadi blasteran. Nah, jadi ini kawan-kawan caranya. Ketika seseorang, nah ciri-ciri orangnya, maka ini penting sekali, seperti saya bahas hari Kamis kemarin, tidak ada impian tidak diwujudkan Allah. Coba ulangi. Tidak ada impian yang tidak diwujudkan Allah. Yang ada, ya kan, bentuk dan caranya yang berbeda dari isi kepala kita.